8 Agustus 2024 kita balik dengan pembahasan XAUUSD. Kita melihat dari daily-nya terlebih dahulu. Di sini teman-teman bisa perhatikan ya, kalau kita dalam daily masih ada potensial uptrend. Tapi kalau misalnya dia drop lumayan signifikan sampai ke 2360, 2350 kembali, ini ada gambaran double top ya. Teman-teman bisa lihat head double top. Jadi ada potensial dia mengalami pembentukan double top. Tetapi kalau misalnya kita ngelihat basically dengan pembentukan yang ada, ini kan menggunakan linear regression. Saya nggak pakai indicator, tapi saya narik melihat dari momentumnya aja. Jadi ini downtrend, ya downtrend minor dengan ada titik equilibrium di tengah, which is ini titik yang mempertahankan ya. Dan dia nggak berhasil break on that level, potensial dia untuk rebound lagi itu terbuka lebar. At least bisa membantu lah untuk penguatannya. Kenapa ada linear regression di sana ya? Kenapa ada equilibrium di sana? Karena kita bisa perhatikan itu merupakan titik tengahnya ya. Titik tengah dari pergerakan XAUUSD yang berkali-kali selalu membuat base di area yang sama. Jadi ini kita bisa manfaatkan, dan sekarang kita akan ngomongin berdasarkan liquidity dulu. Kita dari ngomongin PDH PDL-nya. Ini pergerakan hari ini dia bergerak mau makan habis ke atas, dan kita arahkan di sini untuk PDH-nya. PDH kemarin di 2407 teman-teman sekalian ya. 2407 dengan previous daily low-nya ini jauh, pasti ada di 2379. Ya, 2379 untuk previous daily low-nya. Ini saya paskan ya. Nah, di sini. Dan saat ini gold itu bergerak masih dalam rentang di dalamnya dengan kekuatan bullish yang lumayan signifikan ya. Menurut saya ini bisa mendorong kembali gold at least setidak-tidaknya menyentuh sampai ke PDH-nya lagi. Ya, jadi bisa menyentuh ke PDH-nya lagi. So we just need to let's see apakah itu bisa terjadi atau tidak. Apalagi nanti malam akan ada news ya, yaitu news dari IGC. So let's see apa yang bisa kita harapkan dari IGC tersebut. Balik kita ke Wanda, H4, kita ngomongin di H4. Di sini teman-teman bisa perhatikan ya. Kalau misalnya kita ngomongin di H4 ini banyak banget yang saya catat-catat karena ini pandangan saya kemarin. Ketika kita di OT ini saya banyak ngambilnya dari time frame yang lebih minor ya. Jadi saya hapus-hapus dulu biar nggak pusing. Oke, ini minor base, nggak perlu diliatin. Nah, sekarang ini adalah time frame H4. Teman-teman di sini bisa perhatikan bahwa di time frame H4 ini drop yang lumayan signifikan, rebound, baru dia perlahan-lahan mengalami dropping. Tapi ada area yang saat ini masih mampu mempertahankan pergerakan dari XAUUSD. So, if we see on this level, ini adalah base yang bagus ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 kali dia berupaya nge-break. Kalau kita ubah jadi garis, it will be sticking within the same zone. Ya, jadi kalau kita ngeliat ini adalah area yang oke banget buat kita perhatikan. Berapa itu? Ini ada di 2382 sampai ke 2379. Jadi ini menurut saya adalah another base yang bagus banget kalau misalnya nanti dia ngehit kembali area tersebut ya. Jadi saya akan ketik dulu 2382, 2379. Ini adalah area base yang bagus. Walaupun sebenarnya ini nggak gitu jauh dengan area yang ada di bawah sini. Kalau misalnya kita ubah jadi garis, nah, on this level, ini ada di 2374 atau 2375 karena 2374,765 di sini. Jadi ini adalah base yang menurut saya akan saya patok seandainya saya harus entry buy 2382, 2379 sampai ke 2375. Ya, sampai ke 2375. Sekarang kita ngomongin dari momentum MACD dan RSI-nya. RSI masih still below 50 ya. Ini kan di 46.21. Artinya apa? Artinya ya masih dalam penguatan si sellernya. MACD-nya pun juga masih belum terlihat akan adanya golden cross. Tetapi ya harapan itu tetap ada dan kita berharap yang terbaik lah untuk pergerakan hari ini. Dan kalau misalnya kita pindah sekarang ke H1, which is adalah area di mana kita akan trade. Teman-teman bisa perhatikan kita ngomongin dari pembentukan saat ini. Jadi ini adalah hari Kamis dan ini pembentukan the highest level Kamisnya. Ini jam 12, teman-teman bisa tarik. Ini saya ubah jadi garis pun teman-teman bisa kelihatan. Ini adalah the highest levelnya atau daily high-nya hari ini. Ya, daily high-nya hari ini. Biar teman-teman nggak pusing. Ini adalah daily high-nya hari ini di hari Kamis. Di berapakah ini? Di 2399 atau saya buletin aja 2400 ya. Which is yang harusnya menjadi area sell kita semalam karena sell scalping kan. Tapi ternyata dia hanya sampai 2399 aja. Ini adalah area tertingginya di hari ini dengan area lowest-nya tentu di 2382 ini kembali ya, 2381, 2382 di sini. Jadi kita tahu key resistance levelnya ada di 2400 dengan key support levelnya ada di 2382, lumayan jauh ya. Sekarang kalau misalnya kita ngomongin equilibrium sama nih seperti kemarin 2396, ini yang saya selalu patok. 2396 ini adalah patokan kita kalau misalnya kita mau nge-trade. If dia break on that 2396, maka dia akan membentuk base baru. Di mana base barunya? Tentu base barunya akan ada di 2400 atas ini.
Ya, 2400, 2401 sampai 2407 itu base barunya dia. Seandainya dia berhasil break 2396. Tetapi jika enggak, maka pembentukan base-nya di bawah sini. Jadi dia bolak-balik lagi. Nggak akan membentuk base-base yang lebih tinggi. Jadi perbandingannya adalah sama seperti pembentukan base di sini dengan pembentukan base di sini. Hanya itu perbandingannya. Ya, jadi 2396 ini sebagai titik equilibrium kalau misalnya saya biasa bilang. Oke. Nah, sekarang kita udah ketemu 2400, 2396 sama 2382, 2379. Bisa nggak sebenarnya King ngesal di 2396? Ya bisa-bisa aja. Karena kita ngomongin di time frame yang lebih kecil. Sekarang kalau kita ngeliat di time frame yang lebih kecil, teman-teman akan ngeliat pembentukan yang jauh lebih signifikan ya. Ini konsolnya M5, ini M15 ya. Ini M15-nya teman-teman bisa lihat ya. Di sini sebenarnya supply zone yang lumayan signifikan ya. There's a big supply zone which is di 2400. Artinya apa? Artinya semakin dekat dia ke 2400, selama 2400 nggak breakout, itu sebenarnya kita bisa entry sell. So sell high risk saya akan ada di 2400 ini. Jadi misalnya di 2399, 2398, 2399, 2400 sell high risk. Itu saya lakukan di sana. Ya, jadi patokannya lumayan simple. Sekarang kalau saya ubah ini menjadi garis, ya kalian akan melihat beberapa base baru yang sudah terbentuk. On this one, base. On this one juga another base. Ya, saya pindahin lagi ke candle. Ini adalah level 2389, 2388, which is kalau misalnya teman-teman ingat semalam itu adalah minor base yang saya sampaikan ya. Jadi 2389, 2388, 2389, 2388. Ini time frame yang lebih low ya. Jadi kalau misalnya nanti dia drop kembali 2389, 2388 ini oke banget kalau misalnya kita harus nge-abuse untuk entry by scalping. Ya, abuse untuk entry by scalping. Dan di mana lagi area entry buy yang lainnya ya jauh di 2380-an ke bawah. Cuma menurut saya kalau udah dia drop sampai 2380-an jauh lebih bawah 2385, 84 ya lebih baik kita masuk di buy medium risk kita 2382 below. Begitu. Nah, sekarang kita ngomongin dari momentum H1-nya. H1 bagaimana sih? Di H1 teman-teman bisa perhatikan ya. There's a bull change. Artinya apa? Artinya dia punya potensial untuk mengalami penguatan kembali. Ya. Adanya potensial dia mengalami penguatan kembali di MACD dan juga RSI. Dengan catatan apa? Ya banyak nih, banyak banget hal-hal yang dia harus patahkan terlebih dahulu. Menurut saya adalah 2396 inilah yang pertama kali dia harus patahkan. Oke. So, setelah kita tarik garis, ini kita lihat di sini di level 2400 dan level teratasnya di sini ada di 2403 atau 2404 lah saya buletin. Jadi saya buletin aja 2404. Itu adalah level teratasnya. Ini saya hapus sebelum-sebelumnya biar nggak perlu pusing. Nah, ini saya hapus. Kita ambil yang baru-baru kebentuk aja ya. Jadi ini ada 2404, 2400. Artinya apa? Ya sell-nya itu sebenarnya lumayan lebar teman-teman. Teman-teman bisa start dari 2390-an ya, 998, 99, 2400. Baru nanti re-entry lagi 2404 sampai ke 2407. Ya. Jadi ada double. Menurut saya ini dua-duanya masih sama-sama high risk yang menurut saya bisa mempertahankan pergerakan dari gold sebelum dia melanjutkan penguatannya. Yang penting apa? Pertama yang penting teman tahu adalah 2396-nya di break dulu. Jadi kalau misalnya ada candlestick momentum seperti ini, candle ini enggak candlestick momentum sih. Saya ambil yang bawahnya ini aja. Atau kita ngambil yang lain, tapi ini oke lah. Kayak gini, sorry. Ada candlestick seperti itu. This candlestick membentuk baru break on this level. Nah, itu kan dia nge-hit sampai ke 2400 ya. Nah, itu adalah potensial kita masuk entry sell. Begitu. Dan buy jauh teman-teman sebenarnya. Buy yang kita manfaatkan buat scalping pun cuma di 2389, 2388 pun kalau dapat di 2386 pun juga bersyukur. Tapi menurut saya nggak perlu terlalu ngoyo ya. Sampai nanti adanya pembentukan baru dari gold. Sama seperti kemarin, keyakinan saya gold ini masih akan bullish. Kenapa masih akan bullish? Karena walaupun ini minor downtrend ya, walaupun ini masuknya minor downtrend, di sini teman-teman bisa perhatikan minor downtrend, tapi saya punya conviction dia itu bisa sebenarnya break on this level. Seperti ini. Ada conviction. Teman-teman perhatikan areanya, zone 2400 bersinggungan dengan pembentukan downtrend dan 2404 ini saya anggap ada volatility naik, dia pullback untuk melanjutkan penguatannya. So sell dan sell tapi keep continue for buying condition. Jadi conviction saya, walaupun saya yakin ini masih strong sell, baik itu di time frame yang lebih besar, tapi saya punya conviction at least setidaknya dia sampai sore nanti itu ada potential bullish yang baik. Oke, jadi teman-teman bisa patokan di sana aja. Dan ingat ya, seandainya 2404 ini break aja, ini kan area teratas yang kemarin di hit ya, 2404 dia ngambil area previous daily high. Dia break on that level, ini gold bisa kenceng naik ke 2410, yang mana itu selalu jadi TP jauh saya dari kemarin malam, sampai ke 2420. Dan nanti kita bisa bicarakan lagi.
Untuk konklusi sederhana, saya bilang bahwa untuk buy high risk itu kisaran 238, 2379. Ini nanti mungkin saya akan kecilkan lagi areanya. Mungkin 238, 2380 dulu. Untuk buy high risk pertama. Selama apa? Intinya adalah sama. 2381-nya itu nggak di break. Ini kan nggak ada yang nge-break, nggak ada yang berhasil close lebih bawah daripada 2381 itu kan. Bahkan dia close-nya hanya di 2382. Jadi 2381 itu saya anggap sebagai hal yang kuat lah, atau support yang kuat untuk mempertahankan. So as long 2381 nggak breakout, still going up lagi. Itu satu. Untuk buy high risk-nya. Scalping di mana ya teman-teman bisa ngambil 8988 ini. Ya, lower time frame M5 teman-teman incar 10-15 pips cukup. Menurut saya itu udah lumayan. Sell di mana aja, sell high risk, saya nggak ketemu sell scalping, walaupun niatnya 2396 ini masuk sell scalping saya, tapi saya nggak ikutin dulu. Mungkin saya akan ngomong di 2400, ya 2400, 2399, 2401 selama 2400 nggak breakout. Lalu nanti sell high risk lagi di 2404, 2404, 2407. As long 2404-nya not also di break dalam momentum H1-nya. Medium risk jauh semua teman-teman. Kalau misalnya medium risk buy, saya masih targetkan di 2350-an ini, which is adalah medium risk yang sama seperti kemarin di 2356 untuk medium risk saya. Sedangkan untuk gold sendiri, untuk sell-nya sendiri, itu kalau misalnya saya harus ngomongin sell medium risk, itu juga pasti akan sama. Bentar, saya akan tunjukkan. Sama, sell medium risk-nya itu ada di 2430, 2433. Di manakah itu jauh di atas banget. Ya, 2430, 2433 on this level. Jadi dia sudah berhasil break this one. Kalau misalnya kita ngeliat di H4, nah, dia udah balik lagi nih teman-teman ke atas ini. Dia udah makan semua liquidity ini, baru dia nanti retest 2430, 2433. Itu menurut saya adalah area yang paling oke seandainya saya harus entry sell medium risk. Begitu ya. So, walaupun ini kuat banget strong sell, saya yakin ini secara higher time frame ini strong sell, tapi saya punya conviction still the same seperti kemarin, ada penguatan pada bullish-nya. Karena mau bagaimanapun kejadian penurunan gold ini karena aksi profit taking dan juga beberapa perubahan yang signifikan juga, tapi melihat data 10-year note auction yang mengalami penurunan ya, dari yield turun dari 4.2 ini sampai 3.9, ini harusnya bisa memberikan dampak positif kepada gold sebagai safe haven lah, salah satu lindung nilai yang terbaik. So menurut saya it's still going up, dan there will be always sell potential, tapi saya fokuskan untuk going up terlebih dahulu untuk bullish. Kecuali memang nanti dibantai seperti kemarin ya, mungkin dibantai dalam satu kali momentum bergerak seperti ini nih teman-teman. Jadi dia habisin semua liquidity, drop. Nah ini kan dia makan satu, dia makan dua nih, habis semua rata, sisa penurunan. Nah ini baru kita ubah jadi sell kembali. If not, saya punya conviction nge-buy. Ini hanya pandangan pribadi saya sendiri. So teman-teman bisa sesuaikan dengan metode trade yang kalian jalankan, jadikan mapping ini sebagai referensi.